selamat pagi. Selamat datang ke ibadah raya dalam talian BEM Fresh Valley. Kami sangat bersuka cita jemaat Tuhan tetap setia bersama dalam ibadah ini. Kami juga bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang telah menolong membangun kehidupan sampai hari ini. Sebelum kita mulai ke ibadah kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini Bapa kami dapat berkumpul sekali lagi semuanya karena kebaikan anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, pada hari ini biar Engkau Allah yang akan terus memimpin menyertai kami dari awal hingga akhirnya ibadah kami lewat pujian penyembahan dan firman Tuhan yang akan kami dengar. Biar semuanya itu akan menguatkan kami Tuhan untuk kami meneruskan kehidupan kami sepanjang hari ini dan akan hari yang akan datang juga Tuhan kami akan terus dikuatkan. Dan biar firman-Mu Tuhan yang akan terus bertumbuh membuatkan kami terus tetap kuat dan menjadi berkat bagi orang luar di sana Tuhan. Biar Engkau Yesus yang akan terus menyertai kami Bapa yang dalam kelemahan tubuh juga pada saat ini Engkau lawati supaya mereka terus menerima kesembuhan yang daripada Engkau. Karena kami percaya Tuhan di saat kami bernaikkan doa kami bagi Engkau Bapa, di saat kami menyerahkan hidup kami kepada Engkau, Engkau Allah yang akan turun tangan memberi kesembuhan bagi orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau terus sertai kami. Kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu, biar dia nama-Mu Tuhan terus ditinggikan lewat segalanya. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan minta semua ini. Amin. Mari kita menaikkan pujian dan sembah kita bagi Tuhan dan tetap bersuka cita. Haleluya. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dan kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan. Kemenangan telah diberikan. Kuasa dosa dipatahkan. Rumahnya dipulihkan.
stir the heart of man. Revive us, Lord, with your patience once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your hand fall upon me. Let your hand fall upon me. Lord, we humbly bow before humbly come before you. We don't deserve of you what we ask. God, we yearn to see your glory. Restore this dying land. Spirit, touch your church. Stir the heart of man. Revive us, Lord, with your patience once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your hand fall upon me. Spirit, touch your church. Spirit, touch your church. Stir the heart of man. Revive us, Lord, with your patience once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your hand fall upon me. Let your hand fall upon me. Let your hand fall upon me. Oh, let your hand fall upon me. Let your Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. You are welcome here. Would you press to your Lord? Press to our Lord Terima kasih Tuhan. Mari kita terus persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. God bless. Segala puji syukur dan hormat hanya bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Selamat pagi, selamat bertemu sekali lagi kepada jemaat Tuhan semuanya dan pendengar-pendengar sekalian. Saya mengharapkan agar setiap jemaat-jemaat Tuhan menghormati Tuhan melalui ibadah di rumah masing-masing pada pagi hari ini. Sebelum itu, mari kita bersama
datang kepada Tuhan di dalam doa. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Tuhan Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan kepada seluruh jemaat-Mu sepanjang minggu yang sudah lalu, sehingga hari ini kami diberikan kesehatan, kekuatan, dan memampukan kami untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Terima kasih juga karena Tuhan telah memberkati kesehatan seluruh jemaat-Mu, sehingga kami ada bersama-sama dalam keluarga masing-masing beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam pelayanan puji sembah yang sebentar tadi telah melayani kami untuk dapat memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya bukan hanya hari ini Engkau pakai mereka, tetapi untuk hari-hari yang akan datang, Tuhan juga pasti memakai mereka untuk pelayanan Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa. Sebentar nanti kami akan belajar daripada firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan menguasai hamba-Mu untuk dapat membicarakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Doa ini kami persembahkan hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan karena kesempatan ini sekali lagi kita bersama-sama dapat belajar daripada firman Tuhan. Minggu yang sudah lepas kita telah belajar tentang gereja yang menjadi teladan. Jadi kita juga belajar tentang kehidupan jemaat di Tesalonika yang menjadikan mereka teladan kepada orang lain. Antara yang kita sudah lihat mengenai teladan yang ditunjukkan oleh jemaat yang ada di Tesalonika, yaitu mereka menyambut firman Tuhan. Mereka menerima firman Tuhan yang telah disampaikan oleh para hamba Tuhan dan pemimpin-pemimpin rohani yang melayani mereka pada waktu itu. Yang kedua, mereka menjadi teladan dalam penurut pemimpin-pemimpin rohani mereka. Dan yang ketiga, mereka menderita bagi Yesus. Pada waktu itu, orang percaya sedang menghadapi penganiayaan. Walau bagaimana sekalipun, mereka tetap percaya, menunjukkan suatu teladan bahwa mereka mengakui Yesus itu adalah Tuhan bagi mereka. Dan yang keempat, mereka mendorong gereja-gereja yang lain. Itu teladan yang kita lihat daripada gereja ataupun orang percaya yang ada di Tesalonika. Lalu, saya katakan minggu lepas, gereja itu bukan berbicara tentang bangunan ataupun gedung gereja, tapi itu berbicara tentang orang percaya. Kita semua adalah gereja Tuhan. Oleh itu pada hari ini dan pagi ini, saya akan membawa satu tema untuk kita belajar bersama, yaitu rahasia menjadi gereja yang kukuh. Rahasia menjadi gereja yang teguh. Sebagai gereja ataupun sebagai orang percaya, sudah pasti kita menghadapi berbagai-bagai rintangan dan penghalang dalam hal kita berusaha menjadi sebuah gereja yang berkembang, menjadi sebuah gereja yang maju, menjadi sebuah gereja yang berkemenangan. Dalam hal itu, untuk menjadikan gereja, menjadikan orang Kristen yang kukuh dan bertahan menghadapi cabaran-cabaran yang ada, kita perlu mengenal beberapa hal yang dapat membantu, yang dapat memberi kekuatan untuk kita dapat berkemenangan. Sebab semakin hari, semakin minggu, semakin bulan, dan semakin tahun, semakin kuatlah cabaran yang ada di hadapan mata kita. Semakin jahatlah pekerjaan dunia ini yang membutakan mata rohani kita. Banyak orang Kristen, banyak gereja-gereja Tuhan tidak lagi mengetahui apa yang harus mereka lakukan sebagai orang Kristen. Kenapa? Sebab mata rohani mereka telah dibutakan oleh pekerjaan-pekerjaan dunia ini.
Dalam hal itu kita perlu cepat sadari tentang perkara itu. Nah, pada pagi hari ini mari kita lihat dua rahasia yang merupakan kekuatan bagi gereja Tuhan, bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama, yaitu doa ataupun berdoa. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-17 berkata, tetaplah berdoa. Ini merupakan antara ayat yang terpendek di dalam Alkitab. Dalam terjemahan Berita Baik mengatakan, dan berdoalah senantiasa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadikanlah doa suatu kebiasaan kita. Jadikanlah doa itu suatu gaya hidup kita. Doa juga merupakan salah satu cara penyembahan kita kepada Tuhan. Sewaktu kita berdoa, sewaktu kita berlutut, kita sedang menyembah Tuhan. Sewaktu kita membuka hati kita, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita sedang menyembah Tuhan. Doa bukanlah setakat untuk berdoa sahaja. Orang Kristen dianjurkan, orang Kristen diperintahkan untuk berdoa. Tetapi bukan hanya setakat untuk berdoa. Berdoa makan, berdoa waktu kita berada di dalam gereja, berdoa sebelum kita melakukan suatu pekerjaan. Saya percaya kita boleh melakukannya. Tapi bukan hanya berdoa sepertinya doa kita dihafalkan. Tetapi haruslah waktu kita berdoa, doa kita dipersembahkan dengan segenap hati kita, dengan hati yang terbuka kepada Tuhan. Itu adalah doa. Dalam hal kita berdoa kepada Tuhan juga, kita harus tunduk kepada Tuhan. Sebab daripada Injil Lukas pasal yang ke-22, ayat yang ke-42 berkata, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Ini doa Tuhan Yesus sendiri kepada Bapa di surga. Dia berkata, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Tuhan Yesus di dalam doanya tunduk kepada kehendak Bapa. Nah, dalam kita berdoa kepada Tuhan Yesus, kita tidak boleh memaksa Tuhan untuk mendengar, untuk menjawab doa kita. Tetapi kita hanya dianjurkan, kita hanya diperintahkan untuk berdoa. Dan biarlah kehendak Tuhan, biarlah waktu Tuhan, biarlah masa Tuhan yang menjawab dan yang melakukan sesuatu melalui doa-doa yang kita persembahkan kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bilakah kita perlu berdoa? Apakah pada waktu kita sakit baru kita berdoa? Saya percaya di situasi yang seperti ini, waktu kita sakit, banyak orang berdoa. Sebab kita semua tidak mau dalam keadaan yang sakit. Sewaktu kita kurang sehat, sewaktu kita sakit, maka cepat-cepatlah kita pergi klinik. Oleh karena kita tidak mau dalam keadaan yang sakit. Dan oleh karena itu banyak orang berdoa supaya minta kesembuhan daripada Tuhan waktu mereka dalam keadaan yang sakit. Bilakah kita perlu berdoa? Apakah pada waktu kita dalam permasalahan hidup? Sekarang kita sedang dalam suatu keadaan masalah yang kita hadapi, yaitu COVID-19. Saya percaya kita juga banyak mengambil masa berdoa oleh karena masalah ini. Dan apakah kita berdoa waktu kita senang? Ataupun waktu kita berada di gereja? Tetapi kembali kita kepada ayat firman Tuhan.
Daripada 1 Tesalonika pasal yang ke-17 tadi mengatakan, tetaplah berdoa. Apapun situasi, di mana-mana sahaja pun kita harus berdoa. Mengapa kita dianjurkan untuk berdoa? Untuk apa kita berdoa? Sebab di dalam doa orang percaya mempunyai kuasa yang sangat besar. Menurut Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16b, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jemaat, ingatkah kita waktu Petrus di dalam penjara, jemaat mendoakan dia. Sewaktu Petrus di dalam penjara, dia dijaga oleh 4 grup penjaga-penjaga, 4 orang daripada setiap grup, berarti ada 16 orang yang menjaga Petrus di dalam penjara. Suatu ketika waktu Petrus sedang tidur, dan dia diikat dan dirantai, sebelah kanannya dirantai dengan penjaga, dan sebelah kirinya dirantai dan juga dirantai kepada tangan penjaga. Dia tidak dapat melarikan diri. Tetapi jemaat tekun mendoakan tentang keselamatan Petrus. Suatu ketika datanglah seorang malaikat, lalu menggoyang-goyangkan, membangunkan Petrus. Bangunlah. Sewaktu Petrus bangun, terlepaslah belenggu, terlepaslah rantai yang mengikat tangan Petrus daripada penjaga-penjaga tersebut. Malaikat itu mengatakan kepada Petrus, "Mari ikutlah aku." Lalu Petrus mengikuti malaikat itu, melewati beberapa penjaga-penjaga yang ada, sampai kepada pintu utama. Dan gate pintu utama itu terbuka dengan sendirinya. Lalu Petrus dibawa keluar daripada penjara. Jemaat, apa yang kita lihat di sini? Bahwa doa bersama, doa orang percaya itu mempunyai kuasa yang sangat besar. Nah, firman Tuhan juga berbicara supaya kita sebagai orang Kristen bertekun di dalam doa. Artinya bertekun di dalam doa itu, kita sabar menanti saatnya Tuhan menjawab doa-doa kita. Tekun di dalam berdoa itu artinya kita hanya menunggu saatnya Tuhan bertindak melalui doa-doa yang kita persembahkan kepada Tuhan. Lalu yang kedua, mengasihi Kristus ataupun mengasihi Tuhan. Injil Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-30, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu." Mengasihi Tuhan ini adalah hukum yang utama, hukum yang terutama. Harus dengan sungguh-sungguh. Kalau kita ditanya oleh seseorang, apakah engkau mengasihi Tuhan? Sudah pasti kita mengaku bahwa kita mengasihi Tuhan. Tetapi belum tahu apakah kita mengasihi Tuhan daripada segenap hati kita. Ataupun mungkin kita hanya mengatakan mengasihi Tuhan di mulut kita sahaja. Kesungguhan kita mengasihi Tuhan itu dapat dinyatakan dalam hal kita melayani Dia, dalam hal kita bekerja untuk Tuhan. Sewaktu kematian Tuhan Yesus, perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, mereka melayani Tuhan. Mereka menolong, mereka membantu dalam kematian Tuhan Yesus. Melayani Tuhan itu bukanlah suatu pekerjaan yang senang dan yang mudah. Melayani Tuhan itu bukan hanya di gereja. Sepertinya saya berkhotbah di mimbar pada hari ini.
Melayani Tuhan itu bukan hanya kita membawa jemaat Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan seperti tim puji sembah sebentar tadi. Tetapi melayani Tuhan itu ada banyak cara. Ada tindakan-tindakan yang kita lakukan. Perbuatan-perbuatan yang kita lakukan pun menunjukkan bahwa kita sedang melayani Tuhan. Perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain juga merupakan cara kita melayani Tuhan. Kalau kita membaca firman Tuhan dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-40, dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Ini berarti waktu kita melakukan suatu tindakan, perbuatan yang baik kepada orang lain, orang yang terhina sekalipun, berarti kita juga melakukan itu bagi Tuhan. Dan itu merupakan pelayanan yang kita lakukan kepada Tuhan. Waktu kita memberi bantuan, memberi pertolongan kepada seseorang itu, berarti kita sedang melayani Tuhan. Selama PKP ini, ada beberapa anggota-anggota keluarga jemaat kita yang membantu keperluan kami sekeluarga di dalam dapur. Ada yang memberi uang. Ketahuilah, apa yang kita lakukan, kita sedang melayani Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang kita sudah lakukan, kita sedang melayani Tuhan. Oleh itu, hari ini jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melayani dengan bernyala-nyala. Menurut Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan." Di sini berbicara tentang suatu hal yang sangat penting dalam kita melayani Tuhan. Dalam bentuk apa sekalipun pelayanan yang kita tunjukkan, yang kita lakukan bagi Tuhan, biarlah kita melakukannya dengan semangat, dengan hati yang sungguh-sungguh, yang bernyala-nyala kepada Tuhan. Itulah pelayanan yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu daripada Kisah Rasul pasal yang ke-21 ayat yang ke-13. Tetapi dia menjawab, "Mengapa kamu menangis seperti ini sehingga menyebabkan aku bersedih hati? Aku sudah bersedia bukan hanya untuk diikat di Yerusalem, tetapi juga untuk mati di situ karena Tuhan Yesus." Ini merupakan kesaksian Rasul Paulus. Bukan sahaja dia siap untuk diikat, tetapi juga dia siap untuk mati karena Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mengapa Paulus sanggup bukan hanya untuk diikat di Yerusalem, tetapi untuk mati juga? Oleh karena dia mengasihi Tuhan, oleh karena kasihnya kepada Tuhan, dia sanggup untuk mati. Namun pun badai silih berganti menghalangi kita untuk tetap mencari Tuhan, kita harus tetap mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengasihi Tuhan juga kita dikasihi oleh Tuhan. Di dalam Alkitab, kita melihat beberapa orang yang mengasihi Tuhan. Di antaranya adalah Petrus. Petrus, apa yang kita ketahui tentang Petrus ini? Suatu ketika Tuhan bertanya kepada Petrus, "Petrus, adakah engkau mengasihi aku?" Petrus menjawab kepada Tuhan, "Tuhan, engkau mengetahui bahwa aku mengasihi engkau." Dalam ayat
Yohanes 21:15 hingga yang ke-17 itu, Tuhan sampai 3 kali bertanya kepada Petrus. Dan Petrus mengatakan, Tuhan, Engkau mengetahui bahwa aku mengasihi Engkau. Nah, apa yang kita lihat di sini, bahwa Petrus juga adalah salah seorang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sebagai orang yang percaya pada waktu itu, jika Tuhan bertanya kepada kita sebagai gereja Tuhan, apakah kamu mengasihi aku? Bagaimanakah dan apakah jawaban kita kepada Tuhan? Petrus mengatakan, Tuhan, Engkau mengetahui bahwa aku mengasihi Engkau. Selain daripada Petrus, kita juga melihat Thomas. Thomas berkata daripada Yohanes pasal 11 ayat yang ke-16b, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Ini adalah Thomas. Dia mau mati bersama-sama dengan Tuhan. Kesanggupan untuk mati bersama Yesus adalah karena kasih seseorang itu terhadap Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kesanggupan kita untuk melayani Tuhan dalam situasi yang bagaimana sekalipun, dalam masa yang sukar sekalipun, waktu kita sanggup mampu untuk meneruskan pelayanan kita kepada Tuhan, di situ menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Jemaat yang Tuhan kasihi, kita tidak dapat membawa gereja kita dikenal oleh gereja-gereja lain. Kita tidak dapat mengubah cara hidup gereja kita. Kita tidak akan dapat kekuatan untuk menjadi orang Kristen yang berjaya jika kita tidak tekun dalam doa kepada Tuhan. Kita tidak dapat membawa gereja kita dikenal oleh gereja-gereja lain. Kita tidak boleh mengubah cara hidup gereja kita. Kita tidak akan mendapat kekuatan untuk menjadi orang Kristen yang berjaya jika kita tidak mengasihi Tuhan. Oleh itu, berdoa dan mengasihi Tuhan satu-satunya cara kita untuk menjadi gereja atau orang Kristen yang kukuh, orang Kristen yang kuat, orang Kristen yang teguh, dan orang Kristen yang berkemenangan. Demikianlah kita belajar tentang rahasia menjadi gereja yang kukuh. Jemaat Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita diberkati melalui pelayanan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa untuk menutup acara ibadah kita pada hari ini. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam seluruh pelayanan anak-anak-Mu pada hari ini. Dan kami tahu segala sesuatu telah kami lakukan. Itu bukan karena kemampuan kami, bijaknya kami, tetapi oleh karena penyertaan Tuhan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa, biarlah setiap gereja-gereja Tuhan yang sudah mendengar firman Tuhan pada hari ini mengalami sesuatu yang baru di dalam kehidupan kami, membangkitkan suatu semangat baru di dalam kehidupan ini, supaya kami menjadi gereja, menjadi orang Kristen yang kukuh, yang kuat dalam mengikuti Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa supaya dalam kehidupan kami sepanjang minggu yang akan datang ini, penyertaan pemeliharaan Tuhan itu bersama-sama dengan kami selaku anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.